tadinya bikinnya pakai itu, terus COD doang, Lucu. COD doang. Bukan COD apa? Transfer sama COD, terus reviewnya adanya di blognya bini gua. Oh, iya iya. Nah, terus bini gua bikin blog, sudah mulai jalan gue lihat, sini gue pasangin analitik Di blognya. di blog, gue pasangin analitik semua, gue lihat, terus gue ya sesuai produk lah, gimana sih produk ngasih tahu input nih yang begini, ini sini desainnya diginiin, jangan begini banget, orang capek ngeliat, wow dulu mah desainnya cewek pusing deh pokoknya deh. Ya gue tapi emang gayanya emang begitu, cuman ya gue mau mulai merapiin gitu-gitu sedikit-sedikit, coba beli-beli yang murah-murah, blok-blok template gitu kan, ini nih kira-kira begini begini, begini. Diperbagus dan sampai akhirnya baru 4 bulan atau 3 bulan ya ada nanyain, yang aku dikirimin nih, nanyain red card. Udah red card, gue bilang udah gue siapin red card begini, lu segini aja dulu, segini nih lu masukin deh gue, diundang ke acara ini, diundang ke acara ini, bini gue, wah bagus nih ya, terus ini lu yang rame tuh lu bikin konten-konten kayak gini aja ya, gue ngarahin lah, tapi kan bini gue punya gaya sendiri, cuman gue udah ngasih inputan begini begini begini, begini. Ya gue sih bebas terserah bini gue gitu, sampai akhirnya tuh tes yuk kita bikin sayembara, Sebenarnya. sayembara penulis. Oke. Gue mau tahu ada nggak sih orang yang mau jadi kontributor nulis gitu, yang harganya juga kalau bisa nggak bayar gitu, tapi ngasih make up gitu, barter, Oh gue ngasih iya. make up gitu ya, ada juga yang dibayar tonton gini, pokoknya kita carilah sampai wah ternyata banyak banget, ternyata dari blog bini gue aja tuh banyak banget, wah yang kita bikin satu brand nih, gue bilang apa nih, jadi nggak, kalau bini gue kan cuma Korea doang, kita bikin yang global, tapi nggak cuma make up juga, fashionnya juga, ini juga. Kalau lu kan udah terkotak dengan itu kan, dengan make up Korea gitu, make up Korea, Korea Sasa lah udah megang gitu. Nah kita bikin yang websitenya nih apa, ntar yang nulis mereka semua, wah boleh, bini gue oke gitu. Berarti Coba. itu bini lu juga sebelum bikin ini dia meniti karir dulu di dalam dunia blogger itu kan ya? Iya blog itu, jadi awal mulanya karena blog itu, karena kan gue Lama Pak dia apa jadi blogger gitu? Untuk ya setahun untuk lah jadi ya, terkenal lagi enggak gitu. setahun, bini gue cepet sih, karena dia juga di Facebook banyak penggemarnya dulu, dulu zaman Facebook, kalau Maksud gua di Friendster lah, zaman Friendster tuh oke. dulu. Maksud gua kenapa dia bisa jadi penggemar gitu? Apa yang membuat dia Disukain iya disukai gitu? karena bini gua kan dari dulu kan dandannya Korea Korea, kok Terus bukan Jepang Jepang, ya, Korea terus dia gitu. sering upload foto terus Iya kasih foto-foto, tips-tips gitu. enggak, Itu cuma foto-foto upload aja. doang. Heeh. Oh, Orang-orang Friendster sampai 12 dulu Will, 12. sakit kan maksudnya, cuman dia ada itulah, maksudnya dari dia ngisi blog jadi orang-orang cewek-cewek banyak yang pengen tahu pakai apa sih kok bisa begitu Oh, gitu dari kan. situ. Nah Ya dari ya. situ udah makin banyak fansnya. Terus barulah Nah, dibuat. baru gue bilangin kayak gitu kan ternyata laku tuh, jadi kan Hmm. mulailah ya udah gue kembangin lah kan, blognya bagus juga nih, jadi kan istilahnya bini gue punya penghasilan sendiri yang istilahnya ya gue dulu ya bisa ngasih berapa sih istilahnya kan buat bini gue, ya kan pas-pasan juga kan, masa gue punya anak gitu kan, Hmm. ya setidaknya cukup lah gitu, cuma kan buat mungkin bini gue ya kebutuhan cewek, gua Ya kan ya 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 carinya benar. kan maksudnya ya pas-pasan gitu kan, gue cuma dari segini ya lu pakai duit segini gitu. Hmm. Nah sekarang kan ya udah istilahnya dia udah dari situ kan, bisa nih gue bilang namanya apa, bini gue nyari ya dapet lah itu face to face, bini gue juga semua bini Ah, gue tuh cuman ya produk, gue supporting lah, tapi gue tahu sistem kerjanya. Nah maksudnya ketika gue begini tuh gue kan dulu ya adalah orang CMO gue nggak bisa ngomong lah hmm. orangnya siapa, ya intinya kepercayaan gue buat sales. Nah dia kan tahu klien mau kayak gimana, targetnya seperti apa, kalau gue bikin kayak begini laku nggak, Oh, lu konsultasi dulu gitu ya. ya kalau begini lu mau nggak join, karena kalau nggak bisa dijual ya sama juga bohong, duit dari mana Hmm. gitu kan. Ya dia wah boleh pe, ini laku banget nih bisnisnya, maksudnya sekarang lagi becek lah, lahan becek lah istilahnya, Ah, maksudnya ya lu lihat aja make up kemana-mana sekarang menjamur lah istilahnya, orang-orang tuh pasti minta kayak gitu. Dan menurut gua cewek tuh
belum ada yang segmen megang yang megang banget, baru lawannya baru sedikit lah yang segmented gitu. Paling apa, female Lily, female lah dulu, udah cuma dua itu sama Female. Cuma kan Female ibu-ibu, lebih ke ibu. Kalau female lah ya sekarang udah mulai drop, udah kurang bagus. Sekarang saingannya female Lily gitu. Cuman ya sekarang ada datang juga yang baru, Pop Bella punyanya IDN Times gitu. Jadi maksudnya lahannya masih banyak dan kita punya pasar sendiri juga gitu. Ya kita tahu produknya ke arah mana, ya udah kita jalanin. Makanya pas mulai ke sini, wah ya contohnya bini gue juga gitu. Kalau tes istilahnya trial case-nya tuh di bini gue gitu. Semuanya yang gue lakuin di Face to Fit banyak kan udah gue lakuin di Pas bini bikin gue. Face to Fit itu udah ada berapa kontributor? 2 apa 3 ya? 2. Dan itu bayarannya Ada lah pokoknya maksudnya ya berbentuk uang atau cuma uang tapi uang. Oh, tapi bukan nggak make up gitu. tapi nggak gede ya, maksudnya iya, dengan iya, dengan gaji bulanan masih bisa lah gitu. iya. Karena kan Gaji bulanan dari gua Oh, lu bukan Iya. dari bini lu yang ikut event terus dibayar agak gitu. Oh, enggak. dari gua. Dari dan lu nya itu dari gaji detik. Iya. Anjir. Goblok. Oh, gitu. Terus lu berarti lu bikin startup ini cuman modalnya ya paling cuma sekedar beli VPS, beli domain, itu Iya. kan nggak paling modalnya ya? Iya, dan gue juga beli sistem sama Azari. Gue dulu sama Azari, gue beli dulu. Zar, gue bisa bantuin gue dong bikinin sistem gitu. CMS. Gue nggak mau pakai Blogspot soalnya kayak gini. Kasih tahu, lu bisa nggak bantuin gue? Tapi lu gue kasih saham juga. Lu jadi part of Face to Fit. Gue bilang karena lu kan udah gue percaya. Ya maksudnya gue bikin startup apa sama dia gitu. Ya, gue juga udah percaya sama dia. Kan mesti percaya juga kan. Lu nggak bisa cari partner yang lo nggak ngerti lah, maksudnya lo mesti satu ini gue kasih tahu tujuannya kemana gini ya. Alhamdulillah si Azari kan udah bareng sama gue, ramah kan, Abol juga kan ngerjain juga. Terus di sini yaudah pe, udah Mau tuh dia ya? mau ini gue bayar segini tapi ngerjain CMS tapi lu dapet saham segini ya. Gue bilang oke. Gue bilang udah tuh bikin ya lumayan sih. Terus lu udah Terus front end-nya dibantu juga. front-end. Front end juga ada yang lain bantuin. Terus udah launching. Lu sebelum nggak pas lu bikin ini kan pasti lu modal lu sendiri atau Iya, udah ada modal. investor? Modal gue sendiri. Modal lu Modal sendiri. gue berdua sama CMO. Iya. Gua, Terus lu udah dapet investornya itu pas kapan? jadi sebenarnya panjang sih, Will. Jadi sebenarnya gue ikut lomba-lomba tuh. Sebenarnya nggak ikut lomba-lomba sih, nggak tahu sih, tiba-tiba dipanggil lah. Sebenarnya gue di bulan keempat gue launching itu dulu udah ada yang nanyain siapa namanya. Nelfon gue ketemu investor yang invest Tokopedia, invest ini apa sih namanya? Jepang tuh. Anjir kok gue lupa sih. Jepang deh, ada investor Jepang. Apa sih invest Tokopedia, Berry Kitchen, gitu-gitulah ada. Namanya apa ya? Gue lupa lah, ada. Dia lu tuh telepon dia. telepon, wah seneng banget gue, di message Facebook malah, message grup Facebook, wah ketemu lah, wah. Pertama kali tuh, wah yang invest ini nih gede nih, gue bilang nih, ada kan gue cari-cari, wih iya nih top, yuk ngobrol lah, ya dia ngomong sih, ini bukan invest, dia bilang, dia mau tahu arah lo kemana gitu, ya udah gue kasih tahu arah gue tuh kesini, ngobrol, dia ngasih masukan, lu gini, gue tuh mau gabungin. Ya kan pas gue pindah itu pas gue bener setahun tuh gue pindah ke Matahari Mall kan, matahari-mall.com. Tujuan gue apa? Gue mau coba ngegabungin e-commerce sama website, Sama portal. portal. Nah karena gue anggapan gue itu bisa jadi satu kalau website-nya segmented. Iya. Terus? Nah udah ada sebenarnya si Facebook itu udah ada. Sistemnya udah ada, maksudnya front end-nya udah siap kayak apa gitu. Cuman belum apply karena emang cost-nya gede. Tapi sekarang gue udah tahu nih bisa. Nih gue lagi mau mencoba sih. Maksudnya gue mau mencoba ide menggabungkan itu. Tapi
kalau banyak produk itu capek. Gue mau coba satu produk dulu, berhasil nggak? Terus tadi yang sama orang Jepang itu Nah, cuman gitu doang. yang orang Jepang akhirnya ya dia ngasih masukan. Wah, banyak banget tuh Will, dia ngasih masukan. Wah, gua sampai oh iya, bisa ya begini. Lu coba buka website ini, lu coba buka website ini. Intinya di situ dipelajarin banyak startup yang gagal eh, dan banyak yang mencontoh lah, istilahnya mencontoh. Jadi kalau di Asia itu lu kiblatnya harusnya ke Cina, Taiwan, Jepang, Korea, lu ke sana kiblatnya. Maksudnya coba lihat-lihat lah kalau mau ATM tuh mau jadi amati tiru itu, lu coba kiblatnya ke sana juga. Biasanya lebih berkembang dibanding lu bikin apa yang udah ada di Amerika, di Eropa, lu bikin ke Indonesia gitu. Jadi lu coba ke sana karena mereka sih beberapa yang diinvest itu mengikuti yang dari sebenarnya dari Asia gitu. Kalau mereka seperti itu ya gue dikasih tau coba lihat media ini. Oh, gue tahu tujuan. Jadi gue dapat banyak arah sih. Oh, gue bisa ke sini. Tinggal gue kuat di mana gitu. Berarti hasil pertemuan lu sama orang itu cuman dapat masukan Dapat doang. masukan, insight. Nah, Dan gue kan senang juga lah, misalnya ya gue baru 4 Ya, bulan seumur jagung. Model bisnis gue juga kan, ya gue juga, ya istilahnya gue duit gaji pegawai masih dari duit bulanan gue, ya kan, bukan dari Facebook Fit. Karena emang kan nggak ada, Karena karena 4 bulan itu belum menghasilkan. enggak lah, setahun gue nggak ngasilin, Oh, setahun lu nggak ngasilin. setahun lebih. Kan gue baru, Tapi kan gue waktu baru hire sales itu baru tahun kemarin bulan Mei. iya, tapi kan maksud gua gini loh. Sebelum lu buat face to face kan Sasa udah menghasilkan dari blog. Ya iya itu kan blog. Jangan samakan blog sama website gua dong, website Facebook dong. Bini gua punya penghasilan. Oh, gua kira pembacanya dia dilariin dah lu baca face to face aja gitu. Oh, enggak. Enggak. Dua. Berarti si Sasa masih aktif di dua itu dong. Iya. Di face to face sama di blog. Betul. Sekarang tugas gua adalah diaktif di dua-duanya, bener-bener kualitasnya tetap sama. Karena bini gua kan biasa kerja sendiri. Sekarang udah punya tim yang gede, maksud gua ada 8 orang lah. Tapi Sasa suka nulis juga nggak di face to face? Enggak, belum. Dia baru nge-guide aja. Maksudnya dia belum sepenuhnya lah, tapi akan ke situ. Maksud gua kayak sekarang udah ada weekly meeting yang mesti dia ngapa-ngapain. Karena kan dia biasanya kerjanya sendiri. Ntar pas dia udah mulai ke face to face Hmm? 100% blognya, Nah, itu gua masih belum tahu lah. Masih belum tahu. di blognya dia nempelin embel-embel face to Iyalah. face. Nah, gitu. Di navigasi udah ada Facebook. Oh, gitu. Iyalah, kan mesti itu, mesti istilahnya ngasih tahu branding. Terus lu pas mulai dapat investor di bulan keberapa? Nah, itu tahun kedua lah berarti ya. Tahun kedua? Tahun pertama. Jadi gua Matahari Mall kapan ya? Berapa bulan lu? Berapa bulan di Mata? 6. Matahari Mall 6 bulan. Keluar dari Mata. Tahun lalu berarti. Ya tahun lalu lah. Baru Keluar dari 2016. udah dapat 2016 gua dapet investor. lu keluar dari Mata Mall Keluar- 2016 ya? Kan gua detik 2015 sampai 2015 tengah ya kan. Iya. 2015 tengah terus gua Matahari Mall 6 bulan. Iya. Nah, 2016 gua dapet investor. Akhir. Oh, akhir. Enggak, 2015 akhir gue dapet Oh. investor. Berarti lu nggak lama setelah lu cabut dari MM itu? Ya gue cabut karena itu. Oh, karena udah ada investor. Karena lu Iya. fokus. Oh. Dan gue akan fokus ke situ. Akhirnya gue jalan 1 tahun. Ya alhamdulillah gue dapet akhirnya punya sales dan gue bisa ya itu baru dapat revenue. Revenue karena dari investor doang kan? Investor enggak. Oh, dari si Udah. websitenya? Udah. Oh. Selama 1 tahun gue hijau. Intinya gue dapet Iya. duit hijau dan itu bisa menggaji pegawai gue sampai sekarang. Dari yang Sampai pendapatan dia sekarang ini gue udah gak pakai duit investor. Oh gitu. Walaupun berarti sebenarnya ada tabungan uang investor dong di sini. Iya. Oh gitu. Gitu. Itu pas lu mulai pertama kali ngasilin itu udah ada sales belum? Kan jadi gue ngeburn dulu pakai duit investor. Gue ngeburn Iya. sampai bulan Mei. Nah, Target gue Mei, ayo dong kita coba deh
gue hire sales, yuk kita coba yuk sendiri Hire jualan. salesnya itu yang CMO bukan? Bukan, Oh, ada orang lagi. ada orang lagi Oh. hire bener. Dulu adanya bini gue yang tadi tuh lewat tuh, adik bini gue itu emang sebelum dia masuk kantor, maksudnya kerjanya langsung gue masukin ke Vimela. Gitu. Kapan Wah, lagi? lu suruh lihat Gue cara udah, jualannya ya? gue udah lihat Cara jualannya dia gimana gitu. Iya, lu coba perhatiin Berapa lama semua. Pak dia di sana? Tahun setengah 2 tahun ya? Ya Setahun lumayan lah setengah, itu, 2 tahun. udah Iya, matang. udah matang. Ya udah lumayan lah. Nah. Makanya dia kan sekaligus dia juga keluarga gua kan. Dia bisa yang ngerti lah. Jadi kan gua bisa cerita-cerita juga yang apa ya lebih dalam lah. Terus ada satu lagi temannya bini gua, sahabatnya bini gua. Udah berapa sekarang? 2 salesnya. Termasuk adik Sekarang ipar lu? iya termasuk adik ipar gua. Salesnya 2, redaksi 2, Produknya 2. iya penulis 2, kontributor 3, desainer 1, video editor 1, marketing event 1. Apa desainer tuh ngedesain apa? Semua tuh liat Instagram gua, Oh. terus kebutuhan, pokoknya kebutuhan ya banyak sih, Instagram, sosial media kan. Instagram bukan cuma foto doang. Lu lihat dulu lah. Dilihat dulu, Bro. Tuh. Kontributor tuh bedanya apa sih, Pak? Beda kalau kontributor mah nggak usah datang. Ya dulu kan gue nggak usah datang, gue gaji orang kan dia kerja dari rumah, gue kasih CMS lu upload aja dari rumah. Oh. Kalau redaksi editor gue kenapa mesti punya sendiri? Berarti editor sama kontributor itu cuman kayak orang freelance doang dong ke Iya, kita. freelance. Berarti kita kayak nggak punya ikatan khusus sama si orang itu dong. Nggak punya. Nggak punya. Maksudnya Iya nggak lu punya kayak ada kontrak perjanjian kerja gitu iya, nggak ada. nggak ada. Oh, itu dia bayarannya per apa? Per tulisan. Gue per bulan, Oh, per bulan. 1 hari 1 artikel. Berarti lu targetin dong, lu punya 30 dalam sebulan lu Ya, ada pokoknya 30 kalau tulisan. kalau sebulannya 29 ya 29, kalau Oh. sebulannya 30. Berarti dia tiap hari harus ngasih dong. Harus ngasih. Sabtu Minggu juga. Tapi kan di CMS dia bisa udah siapin, maksudnya dia bisa nge-scheduling kan. Oh iya, ini desainnya. Mana? Asik nggak? Gua kira cuma foto-foto. Enggak lah, gila lo. Iya, Grafis, ya nggak? lumayan sih. Keren gitu, jangan main. Iya, oke. Keren. Terus apa lagi nih? Facebooknya kan juga beda-beda lagi gayanya. Nah itu lu Setiap setiap aset dengan ya, desainer banyak banget soalnya. Belum desainer banner kalau ada klien ini itu, belum brandingan, contohnya roll banner itu kan semua dia, kartu nama. Oh. Iya semua itu desainer. Orang yang pertama gue rekrut tuh desainer. masa desainer sih nggak penulis? Iya penulis desainer. Kan penulis gue punya penulis. Kenapa gue perlu? Gue mesti ada yang ngontrol di kontributor. Penulis ya senior editor lah ya, senior editor, desainer sama apa aja bisa. Apa aja itu bisa? Ya apa aja ngurusin tetek bengek lah, yang Itu ngurusin roll rata-rata banner gitu. perempuan. Semua perempuan, nggak ada yang perempuan. cowok. Apa tadi tuh gue nanya apa ya? Oh iya, yang penulis itu rata-rata fresh graduate atau emang udah pernah? Ada yang masih kuliah, ada yang Terus yang udah senior punya editor pengalaman. Oh kalau senior editor bekas dari penulis dari luar, udah pernah kerja. Ya. Gitu kan dia punya link juga. Biasanya kalau senior editor udah punya link-link dari brand-brand juga. Itu kenapa gue mesti hire yang senior, udah dikenal juga. Gue kan media baru, ditanya lu dari mana nih, lu sekarang kerja di mana? Di Face to Fit. Apa tuh Face to Fit gitu. Dia punya link-link juga. Jadi kalau ada, jadi kan gue Sasa dikenal sebagai blogger, dia diundang kemana-mana. Terus ada dari penulisnya juga mungkin ada yang belum kenal Sasa. Nah bisa kan, kak ini aku dapat undangan dari sini, ada beda-beda linknya gitu. Ya dia bagus juga, maksudnya ngasih banyak project juga gitu. Kan redaksi nggak cuman redaksi nulis aja, tapi kan perlu berkomunikasi dengan
brand-brand yang ada gitu. Istilahnya ntar tinggal dilempar ke salesnya kayak gitu flow-nya. Nah ini yang pertanyaan ini nextnya nih. Lu dapetin investor tuh cari gimana Pak? Ini banyak yang nanya nih. Teman-teman gue di Detik juga semuanya sebenarnya nanya, gimana sih dapetin investor? Ada beberapa cara sih. Kalau gua pertama, berarti kalau dilihat dari yang tadi, produk lu mesti bagus. Orang akan datang sendiri ke lu. Kayak tadi, kayak yang si itu. Ya, gua nggak bilang produk gua bagus, cuman produk gua menurut mereka bagus, menurut mereka berpotensial, potensial nih. Dia tiba-tiba tahu produk lu atau ada yang ngasih tahu produk Tiba lu? dia ngomongnya sama gua, Mbak tahu dari mana ya? Gua tanya Iya. gitu. Iya, soalnya saya ngeliat nih yang website yang perempuan nih yang enak dilihat desainnya ininya kamu nih Oh, gitu. baru gitu. Berarti dia nggak ada yang ngasih tahu dong. Gak ada yang ngasih tahu, Mbak lihat dari mana? Dari Facebook. Wih, alhamdulillah tahu juga nih gue nih gitu kan ya, seneng lah ada kayak gitu dan dilihat investor asing gitu ya. Itu pertama. Yang kedua lu ikut, nah gue juga pernah ikut ajang-ajang gitu, ajang-ajang eh kayak gue tuh masuk top 10 Hub ID. Hub ID itu programnya Backcraft, ekonomi kreatif. Oh. Gue tuh juga nggak tahu sih, jadi tuh gue dulunya karena gue kan gue perlu SEO mesti bagus, gue mesti tanam backlink. Nah gue cari yang bisa naruh backlink tuh di mana aja, website backlink. Nah salah satunya di Hub ID itu. Nah taunya Hub ID itu adalah ajang kompetisi. Tiba-tiba gue diajak, wah kamu masuk ya, lolos ya gitu. Dari berapa website gitu. Berapa 20 website apa? Dari 20 website kamu masuk gitu. Ntar kamu datang buat pitching, buat ini apa workshop. Diajarin tuh, gua diajarin sama CFO-nya Gojek gitu-gitu macam-macam, Bukalapak, macam-macam tuh gua Jadi dia diajarin. bisa ngontek lu dari mana, Pe? Di Ya karena gua masukin ke website dia. Nah, gua kan mau nyari backlink. Tujuan gua bukan sebenarnya bukan ikut kompetisi, gua nggak tahu kok ada itu kompetisi gitu. Gua masukin aja, gua yang penting gua liat backlink aja. Terus tahunya malah kompetisi. Tahunya gua malah diundang gitu. Ikut masuk. Nah, ternyata gua masuk 10 besar. Nah, 10 besar itu lo pitching sama grup-grup gede. Ada investor, ada itu sama pokoknya gue pitching deh. Akhirnya pitching lah. Banyak yang demen. Adalah beberapa yang nanyain lah. Salah satunya media, kalau media tuh KLN. Oh, kapan lagi? Kapan lagi network dia nanyain ya gimana gitu. Cuman ya kita ya pokoknya tapi sebenarnya nah itu salah satunya yang nomor 2 ya. Yang ketiga lu Tapi pertama tadi apa? pertama website lu bagus, lu Iya. orang datang nyamperin lu. Nah, Kedua lu ikutan ajang-ajang kayak gitu. Iya, iya. Lo kan pasti pitching ntar sama investor, ada kayak gitunya. Yang ketiga itu relasi. Relasi antar. Contohnya gua ke siapa ya? Ke BDI deh. Oh, relasi ke ya link-link ke bos-bos gitu Link-link ke lagi. bos-bos. Ya mungkin BDI kayak founder yang punya, cuma kan dia punya banyak link juga gitu kayak yang lain kan. Terus lu sama siapa, mau bos siapa, yang macem-macem lu sama bos siapa, terus dia punya link ke situ. Nah, relasi yang ketiga. Nah, CMO gua dia bagian relasi gitu. Jadi gua emang bisa juga dari gua, cuman gua milih CMO bukan hanya dia jago di sisi salesnya, tapi di sisi dia bisa nge-spread face to face itu ke orang-orang, ke top high level orang-orang, ke investor ke brand-brand. Nah itu tugasnya, walaupun dia sebenarnya nggak kerja langsung, tapi dia istilahnya ya mesti bisa nge-spread itu. Nah itu tugasnya dia, dan dia kasih gue dapet ini gue nggak, ini bagus sih tapi begini menurut lu gimana? Menurut gue gini gue dapet ini ya. Banyak sih beberapa yang nawarin gitu maksudnya, tapi kita kan mesti pilih. Nah akhirnya kita coba sama yang ini gitu. Karena kenapa sama investor ini? Karena menurut kita dia juga bisa nge-channelin kita sama investor yang lebih gede lagi gitu. Dan mungkin yang nggak tahu juga gue, mungkin ya ini juga paling cocok sih liatnya, maksudnya dari sisi benefit ya lumayan gitu, bisa ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa hidup gitu. Terus BTW
sebelum lu ikut ajang itu lu udah dapet investor kan nggak? Atau belum? Sebenarnya tuh kayak kita udah pasti sama dia nih. Nah, Sebenarnya udah bisa sih kita nggak ikut ajang itu, tapi kan coba aja deh, kali aja dapat lebih bagus gitu. oh, Ya, tes-tes aja gitu. eh, iya lu sebenarnya udah ada kepastian lu udah aman Sebenarnya sih ini bisa, gitu. ya cuma kan kali aja Iya, dapat lebih iya, bagus, iya, iya, siapa yang iya. tahu sih ya kan? Gak ada Iya, yang iya. tahu gitu. Ternyata banyak tahapannya lagi gitu. Ya sebenarnya gue konteks sekarang kayak banyak banget Will. Sekarang tuh kayak orang mau investasi tuh ternyata banyak gitu. Iya, iya, iya. Cuman mereka nggak tahu sama siapa gitu. Banyak Oh, banget kok. Mau inkubator, yang model inkubator, mau yang model investor. Tapi lu ikutan ke situ tuh lu tahu ntar kalau orang interested sama punya lo, dia tuh hmm. pasti ntar kayak nyamperin gimana tadi punya kita nanya gimana setelah present tuh kita nanya ntar sama ini. Ada juga yang kalau berminat dia malah nyamperin kita gitu. Oh, Tapi kita gimana tadi menurut gimana ada masukan kalau menurut oh iya nanti kamu kirim aja ke email saya ini gitu. Wah udah ajang-ajang itu banyak kan sih, Be? harusnya banyak sih. Coba aja buka Backcraft banyak kok harusnya. Backcraft. Backcraft ya. Oh, Terus coba media-media yang berbau kayak maksud gua kayak Tekin Asia dia sering ngadain kayak Daily Sosial tuh dia punya kerjasama kayak gitu. oh gitu. Terus lu kan udah punya ilmu di portal commerce gitu, Be. Buat buat ini deh, orang yang baru terjun di dunia produk-produk itu, entah dia Oke. itu produk di portal atau e-commerce, saran lu gimana, Pe, untuk menciptakan suatu produk yang bagus gitu? Kalau gua jadi kalau pelajaran gua berarti sebenarnya lu bikin untuk belajar ya. Kalau untuk belajar lu pelajarin semua. Maksud gua oke di portal gue dapat ilmu ini, gue di commerce dapat ilmu ini, gue bikin apa dapat ilmu ini. Jangan mikirin duit dulu. Hmm, Jangan pernah ya mikirin duit boleh, tapi lu jangan terlalu yang maniak duit banget gitu. Mau si duit kayak contohnya gue sebelum bikin maksudnya kan sebelum bikin 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 kayak maksud gue portal maksud gue bikin startup kayak gini yang gue lakukan apa kalau gue ilmu menurut gue kalau gue kerja di detik terus ilmu gue begini-begini aja ya gue bakal begitu aja yang gue lakukan adalah gue selalu nerima side job itu adalah ilmu yang maksud gue oh bikin ini begini oh bikin ini begini dan itu lo akan belajar itu jangan lihat duitnya berapa orang pasti wah murah banget gini gue sih oke tapi gue masih cukup lah gue maksud gue buat ngebiayain gue cukup dapat duit dari side job itu tapi ilmunya gue dapat banyak banget dari gue berinteraksi sama orang dari gue mulai mungkin dari lu berinteraksi sama orang lu bisa dapat lagi live apa lu bagus lu dikenal sama orang malah jadi nama lu lebih dikenal lagi sama orang itu apalagi lu kerja di satu tempat yang detik maksudnya dapat nama gitu iya. makin punya lagi menurut gua buat jadi produk yang bagus lu mesti tahu semua tuh maksud gua lu mesti lu jangan by teori tapi praktek itu udah karena semakin banyak pekerjaan yang lo lakuin jam terbangnya makin tinggi makin banyak kesalahan lu jadi makin pinter buat bikin sesuatu Banyak dan lu riset juga dong itu. pasti maksudnya lu gini lu di detik lu kerja lu melakukan kesalahan tapi dibayar nggak ada tuh kayak gitu ketika lu kerja buat dibayar contohnya gue masuk sekarang liputan 6 gue emang udah dapet tapi gue nggak bakal bisa dapat ilmu lagi selain uh, ilmu ini di liputan 6 gue nggak bakal ada lah sesuatu ilmu yang nggak bakal gue dapetin di detik semua tempat kerja semua beda kayaknya pasti ada ilmu-ilmu sendiri walaupun cuma sedikit tapi lu punya ilmu pasti tambahannya nah buat jadi orang produk ya mesti belajar semuanya maksudnya terus belajar gitu masalah duit sih ya kalau lu kerjanya ikhlas itu sih ya ada aja lah kalau gue sih Tapi bukan orang produk tuh harus gimana gue bikin produk kedepannya produk ini bisa menghasilkan uang gitu kan. nah kedua kalau lu udah mikirin buat bikin startup istilahnya ya lu udah bikin startup lu mesti mikir kayak contohnya gue bikin abol
gue itu project seneng. Gimana gue dapet duitnya? Gue belum tahu karena gue nggak bikin abol, nggak mikirin duit, gue mikirin itu Itu kan lu karena lu seneng enggak, bukan. apa Gue sih nggak tahu tuh ya senang juga terus dan belajar apa. mungkin lu emang belum punya arah belum punya arah Belum, nyari belum, duit, tapi kan belum. setelah lu udah mencapai level ini, Iya, lu kalau seandainya mau bikin produk yang baru juga pasti kan ujungnya gimana nih produk ini bisa menghasilkan uang kan. betul, betul. Masuk ke pola pikir lu Nah, pas lagi bikin abol sama pas bikin iya, PSP kan pasti udah beda dong. beda. Nah, Kalau face to face, gue tahu, oh ini bisa dapet duit karena kenapa? Jadi demand-nya tuh udah gede. Di bini gue aja, gue melakukan itu demand-nya udah gede. Gue itu blog. Gimana bikin media yang bisa kayak bini gue? Nah, gue demand-nya udah ada gitu. Link buat kerjasama ke situ bisa gitu. Tapi gimana buat ini gede? Nah, gue udah ada, gue tahu marketnya ke situ. Oh, gue mesti bikin. Gitu. berarti harus peka juga dong. Gue peka, gue udah peka. Oh, kan gue kan tes, gue nggak berani gue kalau bikin sesuatu yang maksudnya, oh ini nggak ada nilai bisnisnya itu susah gitu. Buat mau jual kayak abol, mungkin dipakai banget Will. Tapi jualannya gue pasti mesti mikir 2 kali. Gimana caranya? Belum lagi ngomunikasiin sama media-media, boleh nggak dipasang, ribet lagi berantem. Kalau gue nggak ada itu mati media gue si abolnya kan. Iya, iya. Nah jadi ya mesti peka di situ. Kalau itu kalau udah ngomongin duit, tapi buat jadi produk ya mesti peka sama semua sih emang, semua aspek, semuanya jam terbang sih. Mesti bilang jam terbang dan maksudnya kan pemikiran orang beda-beda. Orang produk tuh harus ngerti teknis juga nggak sih, Pak? Nah ini lucu sih sebenarnya. Soalnya ya gue juga pernah Lucu. kerja bareng sama orang produk. Gue paling kesel aja sih ngeliat orang produk yang nggak ngerti teknis gitu. Jadi dia cuma sekedar nyuruh, tapi dia nggak ngerti ini gimana. Jadi gini, kalau menurut gue produk tuh emang kalau sampai skopnya emang mesti dibagi sih. Tapi kalau gue suka orang produk yang bisa semua. Tapi emang dia capek banget. Maksud gue dia ngerjain dari hulu sampai hilir. Lu bayangin aja, dari sisi marketing dia mesti tahu. Nah, orang yang kerjanya jadi entrepreneur itu adalah menurut gue buat produk tuh mesti punya jiwa entrepreneur. Jadi dia mesti bisa, ya gue pengen ini mesti bagus nih, nggak tergantung orang lain gitu. Contohnya gimana caranya gue punya startup, contohnya gue produk nih, gue dari sisi produk itu kan kayak CEO lah istilahnya. Kalau di ini bisa dibilang dia kayak CEO kalau menurut gue ya. Dia tuh kayak product owner yang punya gitu. Dia yang punya gitu, yang punya produk. Gimana caranya gue bisa datengin traffic? Gimana caranya gue bisa ini aman? Gimana caranya IT bisa begini? Semuanya kan mesti gue pikirin. Sebenarnya bukan kerjanya produk itu semua, tapi produk bertanggung jawab akan itu semua. Nah, lu bertanggung jawab akan itu semua, oke. Kalau lu bisa masing-masing titik, ya nggak usah lu full jago, basicnya aja lu bisa dan lu bisa ngelakuin itu, gue bilang itu lebih bagus. Contohnya marketing digital marketing, Facebook, sosial media ya, main sosial media lu ngerti, lu bagus. Lu analitik lu bisa, lu bagus. Plusnya tuh di situ, ngerti nggak? Kalau lu Terus bilang kalau lu konten lu ngerti, berarti lu plus lagi. IT lu ngerti, lu plus lagi jadi produk. Lu ngerti SEO, plus lagi lu jadi produk. plusnya itu menurut lu tuh wajib atau sunnah, Pak? Sunnah sih. Nah, kalau dia cuma bermodalkan basicnya aja, Nah, gini. Jadi tergantung makanya lu ngomong dalam aspek apa? Kalau dalam aspek kita di detik gitu ya. ya kalau cuma produk sebagai forwarder doang mah nggak ada gunanya. Suka, soalnya beda. Produk itu ada produk yang jagonya di konten doang. Ada produk yang jagonya di technical doang. Nah, kalau di detik kita alhamdulillah dapat semuanya. Tapi kan lu ketika masuk, contoh deh, lu masuk menjadi produk. Sebenarnya lu masuk dari produk,
lu jadi product manajernya Detik Sport. Wah, lu olahraga dewa banget deh. Konten lu ngerti lah apa yang disukain, Iya, iya. yang ini, terus lu main datanya jago. Hmm. Jago tuh, dia bisa ngulik, maksudnya dia nggak bisa main data, cuman dia bisa ngerti lah. Oh, data ternyata orang suka pakai begini begini begini. Dari data itu lu bisa ngolah dong. Mau pengembangannya apa nih? Iya dong. Jadi nggak cuman lu intuisi lu doang sama redaksi, tapi lu data juga mesti penting. Nah, dari situ lu udah bisa. Terus kan lu kurang nih di IT karena lu basicnya bukan IT. Ya, Misalkan kan. Iya. Nah, head lu mesti bisa ngajarin lu sisi teknikal dan itu butuh jam terbang. Kalau tipe produknya orang nih tipe produknya gue demennya udah konten aja, gue dewain deh konten gue. Contoh nih misalkan gue dewain deh konten gue ngerti gini konten, pokoknya gue aman deh konten sama gue. IT-nya dia masih culun, ya udah skillnya di situ mandek. Gue jadi produk ya emang skillnya di situ. Takutnya ketika si produk Pasti nggak cocok sama IT. Iya, soalnya takutnya pada saat dia mau membuat produk terus dia Nggak ngajuin- mikirin nasib lu, dia nggak mikirin. Iya, nggak mikirin nasib gua. Si IT bilang, wah ini nggak bisa, Nggak bisa. begini-gini. Soalnya begini. Nah, Nggak mau tahu dia gimana iya, caranya. itu. Nah, Itu karena kan dia gimana nggak ngerti kan. Heeh. Dia nggak ngerti. Lu ngajarinnya mesti 2 kali, 3 kali, 4 kali, bisa lebih. Dan itu ngebuat akhirnya mungkin juga dia akhirnya ngerti. Bisa juga nggak ngerti juga dia. Itu bisa jadi tergantung kan. Nah, makanya gue bilang sunah sebenarnya. Nah, karena kan dia emang jagonya di spesialis di konten. Nggak bisa dimasukin. Nah, itulah jiwa entrepreneur mesti ada di situ. Kayak contohnya deh, Will, gue bikin startup ini. Lu kira aspeknya emang cuman IT sama konten? Enggak kan? Gue mesti tahu gimana datengin user ke media gue. Ya. Gimana caranya? Orang buka pertama kali, iya ada 5 real time, Allah 10, ya Allah 10. Gimana caranya gue ngedatengin itu, dikenal gimana caranya? Itu kan mesti pakai ilmu, ya itu belajar sendiri, nggak ada. Emang lu udah hati lu gue mesti bisa nih, nah itu belajar, nggak ada ilmunya Will. Lu cari semua ilmunya sendiri. Oh iya. Berarti Jadi sunah sebenarnya. ya. Berarti kalau ilmu dia mandek segitu dan dia nggak akan next Jauh. ke level berikutnya ya? Nah, iya next level untuk berikutnya ya udah dia kerja hanya sebagai ya kerja, gue kerja gitu. Tapi bukan Ya staff aja nggak bakal bisa jadi head gitu ya? bisa juga kalau dia jilatnya juga bagus. Anjir, tai. Ya kan sekarang gue sih fair-fairan aja, maksudnya orang ada aja yang kayak gitu. Cuma maksud gue yang paling penting adalah ya bukan masalah jabatan tuh nggak penting. Menurut gue semua tuh ketika lo punya ilmu itu semua, lo pasti akan dihargain. Udah itu aja deh. Gue sih itu. Maksudnya orang pasti ngeliat lo, wah iya dia emang dia di level situ wajar, dia bisa begitu. Gue sih nggak, maksudnya gue mau jabatan gue apa kek bodo amat. Contohnya nih, gue mau bikin misalkan gue sekarang di KMK, oke, gue di Liputan 6, gue mau bikin kayak begini. Kenapa? Karena basic insight gue yang gue lakukan di Detik begini, gue bisa pelajarin Detik yang jeleknya apa sih ini misalkan, ya gue ngambil dong, tapi gue jadi positif, gue tahu nih harusnya begini, mungkin bisa diimplement di KMK. Gue ngelakuin itu, terus wah nggak bisa nih soalnya begini nggak sesuai dengan peraturan yang ada di KMK. Oke, gue nggak puas dong kayak gitu, wah anjir gue nggak bisa ngetes nih, gue tes di Vesuvit. Oh gue dapet learning begitu. Jadi nah kalau yang bisa, gue dapet learning bagus, bisa nih gue implement di website gue. Jadi semuanya tuh lu tahu gitu, nggak main asal doang kayak lu ceplok wah anjir nih gini, tapi lu karena jam terbang ngaruh banget gitu, nggak main-main gitu ya. Oh iya ya, itu sih seru sih kalau menurut gua, karena lu semakin banyak yang lu kerjain semakin seru ya. Sunah ya Will ya. Sunah ya. Ya mungkin karena gua IT kali ya, makanya gua Betul. agak gimana gitu kalau ngeliat Karena seorang produk yang ini orang nggak ngerti banget sama. nah tapi Kayak ya gitu. emang kalau di Detik, maksud gua kalau di Detik produknya hulu sampai hilir. Jadi
ya dia harusnya nguatin semua. Tapi kalau kayak di gua KMK produknya nggak hulu sampai hilir. Ada produk konten, ya dia jagonya spesialis konten. Gua technical, gua di KMK technical. Ya gua plus juga technical karena sering juga technical, jadi kan gua suka juga kan, jadi technical aman gitu. Tapi ya plus minus, ya jadi ya harusnya sih, ya gue sih udah mulai mengajarkan kepada teman gue yang konten, lu mesti bisa IT. Kalau enggak, lu nggak belajar dan lu mau mandek di konten doang, itu nilai plus buat lo. Ya gue transfer knowledge sama dia nih, gue ajarin sedikit, dia juga ngajarin gue dari sisi konten kenapa mesti begini. Banyak hal yang gue nggak bisa belajar di detik, oh ternyata begini ya, lu ngasih insight begini, itu plus banget, bisa gue pakai buat di Facebook juga. Jadi ya pokoknya teman-teman lu yang beda-beda di setiap company itu pasti bisa ngajarin sesuatu hal yang bermanfaat deh istilahnya, beda. Ya, ya. Berarti secara nggak langsung lu bilang ya janganlah kelamaan kerja di satu tempat gitu ya. Nggak juga. Ya Soalnya ketika menurut gua jalurnya orang beda-beda. Mungkin dia merasa di situ gue selalu dapat ilmu yang baru, walaupun gua nggak pindah. Maksud gue, iya, gue iya. nggak pindah tapi gue tetap bisa dapat ilmu yang baru. Menurut gue nggak apa-apa. Iya, Ya iya. emang Ya dia. itu bisa gue terima juga. Iya dong, ya dong. Gue nggak mengajarkan gitu ya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Jangan tentang mau pindah jadi begitu kan. Tadi disangkanya gue lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Iya. Rencana lu ke depan gimana, Pak? Lu bakal berdiri di dua tempat itu atau lu ikutin saran bokap lu? Saran bokap lu apa sih? Yang lu harus fokus di situ. Harus Oh, fokus di face to face. oh. Ya gue sih sekarang sih gue, kalau itu sih gue target sih, gue sebenarnya pengennya ada di face to face terus gitu targetnya. Cuma kan maksud gue, menurut gue sih gue nggak tahu bini gue bisa handle terus ini apa enggak gitu. Gue sih pengennya ya itu bini gue, karena gue supporting bini gue lah. Tapi gue pengennya punya startup yang emang Lu gue banget. sendiri yang gue bener-bener ya, karena gitu, kalau face to face kan cewek banget gitu. Ya, ya. Tapi maksudnya buat menghidupi sih gue yakin bisa banget gitu, bisa banget menghidupi ya karyawannya di situ, terus ya semuanya. Cuman ya gue pengennya sih gue punya dia kerja sendiri, nggak di company orang lain gitu. Tapi gue, menurut gue kenapa gue masih kerja lagi sekarang di tempat, pada gue setahun udah pernah di face to face terus gue kerja lagi ke tempat orang lain, karena gue menurut gue masih perlu banyak ilmu. Gue tuh selama setahun di sini gue punya ilmu banyak banget, dapat baru yang gue pelajarin dari Google, dari ini, tanya-tanya sama orang ini, komunikasi, ketemu orang baru, itu gue banyak banget. Tapi gue di tempat sini gue ada goal tersendiri lah. Kenapa? Berarti kalau goal itu udah capek, lu bakal bisa jadi bikin startup lagi gitu untuk bukan bikin startup lagi, atau tapi bisa gue implementasi di website gue. Ya entah face to face, dan ini menurut gue goalnya ini bagus buat startup apa aja yang gue buat, atau bisa, bukan maksud gue bisa gue buat startup lagi, bisa gue implementasi lagi. Dan ini soalnya digital marketing, lebih ke digital marketing gitu. Jadi sesuatu yang baru gitu, jadi mendatangkan traffic, tambah uang banyak kayak gitu. Gimana sih yang dilakukan gitu kan. Gue nggak bisa dapetin di detik udah jadi top site istilahnya, megang lah, orang direct semua ke detik gitu. Kalau Lingkup Tanam kan mungkin banyak trik-trik yang didatengin, gimana sih cara datengin user gitu. Nah itu gue pelajarin gitu ya. Plus ya gue memberikan plus juga buat KMK gimana bikin produk yang bagus gitu ya, dengan pembelajaran yang gue lakukan di Detik dan di Matahari Mall gitu. Lu nggak ada keinginan bikin startup sendiri? Maksudnya kayak kalau face to face kan walaupun punya lu, cuma kan itu ada campur tangan bini lu. Nah, lu pengen bener-bener punya lu sendiri nggak? Atau udahlah, udah ini aja lah, face to face aja lah. Kan Simpel lah gua. enggak sih, maksudnya kan face to face udah ada, sekarang kan juga lagi buat ini apa, e-commerce. Lu lagi bikin nih Ya buat sendiri. kesonanya lu. Oh, anjing.
Bangke, Enggak, gue kira e-commerce kan apa? udah, maksudnya kan udah ada. Ya, gue sih sebenarnya ngalir Lu kan aja. ngomong sama gue, tujuan lu dijual, Iya, maksudnya kan ada. Tapi kan bukan difokusin buat iya bukan bener-bener. difokusin. Cuma kan ya lu nggak bisa ninggalin begitu aja, Will. Maksudnya emang tujuannya dijual, tapi kan Iya, ya kayak tadi yang gua kasih tahu, kita bisa menjual itu ke jual ketengan, nggak kita Iya, iya, iniin. iya. Itu kan tapi startup. Iya, 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 Itu iya. startup loh, bukan main itu ngejual ke banyak tempat itu sesuatu yang wah gitu. Dan itu bisa jadi kayak service, maksud gua salah satu service yang bisa kita kasih ke istilahnya eh, orang yang belum masih offline jadi online gitu. Hmm, Apalagi gede gitu kan. Mas gua itu salah satu startup sih iya, iya. dan itu bagus ya, itu salah satunya. Ada lagi ya, gue nggak tahu maksud gue ke depan ya. Gue untungnya karena gue basicnya kemarin dari Matahari Mall, gue tahu commerce, gue tahu jeleknya di Matahari Mall kayak apa sistemnya. Nah gue bisa membuat istilahnya lebih bagus lah daripada yang ada di Matahari Mall ya. Semoga gitu. Ya, ya. Ya, semoga yang punya kita ini juga bagus, Pak. Iya iya, amin amin. Oke lah, Oke. udah sejam lebih nih. Banyak banget ini. Gue kayak bakal bikin 2 part nih buat ini. Soalnya nih, Buset deh, maksud gue, ini emang kan, panjang banget. ini kayaknya udah sekitar sejam, udah hampir 2 jam deh kayaknya. Dan itu bakal gue potong setahun, sejam-sejam lah gitu. Oh gitu. Iyalah nih udah, soalnya gue paling panjang itu sejam 10 menit. Ini kayaknya udah lebih banget. Kayaknya bakal gue potong dulu. Soalnya juga, ya orang mana mau dengerin sih Iya. hampir 2 jam gitu. Makanya ini gue potong aja biar ada kemungkinan orang eh dengerin. Ini jam berapa? Setengah 12 ya. Gue tutup aja. Thank you Pak ya Oke, buat bro. waktunya. Mantap. Semoga Willy. sukses. Lu ada yang mau dipromoin nggak di Facebook? Oh, Atau lu ada event atau apa? Bilang aja di sini. ya kalau buat yang cewek-cewek yang dengerin, Nah, baca fastfood.com ya. Fastfood.com. Yoi, Oh, fastfood.com. Dan kok itunya beda sih sama IG-nya? iya, IG-nya Fastfood, nggak dapet soalnya. Fastfood ID? Fastfood underscore ID buat follow Instagram. Oh, iya. Soalnya nggak dapet fastfoodnya. Udah Ada yang punya? udah ada yang punya. Enggak, kenapa nggak fastfood.com lagi aja? Fastfood.com udah ada juga. Iya. Udah ada juga. Udah juga Oh, pokoknya ada fastfood ID lah. Fastfood ID itu Ya, IG. oh Twitter, ya. Twitter? Twitter udah ya fastfood aja. Facebook. Fastfood aja. Facebook juga tuh. Facebook fastfood. Lo mainnya cuma sosial media itu aja. Iya, itu aja. Cuman yang gua prioritasin IG sama Facebook sih. Kalau kalau Twitter udah ya running news aja, running berita aja. Oh. Jadi enggak, dan kan udah nggak terlalu banyak. Instagram lah, sama YouTube deh, YouTube. Oh, lo ada juga YouTube. YouTube dong. Itu Gila. channel tuh? Yoi. Face to face ya? Caranya pakai face to face. Face to face. Ya, ya, ya. Tunggu ntar kita bikin web series. Asik. Keren. Oke lah. Thank you ya, Pak. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.